Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tema 1 subtema 2 ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang hewan-hewan yang ada di Asia Tenggara. Ya. Baik, yang pertama ya, kita lihat hewan sahabatku. Apakah kamu penyayang hewan? Hewan sangat bermanfaat bagi manusia. Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari bersama-sama. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa diantaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Baca teks berikut dan amatilah gambarnya. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Jadi Indonesia itu kalau tidak salah banyak lautannya daripada daratannya. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takurdahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Hewan-hewan di atas merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kamu menemukan hewan lainnya? Catatlah temuanmu pada tempat yang telah disediakan. Nanti anak-anak silakan untuk menuliskan hewan apa saja yang anak-anak tahu, kemudian tuliskan pada halaman 63 sebanyak-banyaknya hewan yang anak-anak ketahui. Kemudian yang bawahnya kelompokkanlah hewan-hewan yang ada di dalam teks dan yang kamu temukan ke dalam diagram Venn berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Hewan-hewan yang sudah anak-anak tuliskan tadi, kemudian anak-anak masukkan ke dalam diagram Venn yang ada pada buku. Jadi yang sudah anak-anak tuliskan tadi, anak-anak kelompokkan. Hewan yang beranak apa saja, hewan yang bertelur apa saja. Kemudian yang ada di tengah adalah beranak dan bertelur. Kemudian muncul pertanyaan pada anak-anak, Pak, hewan yang beranak itu hewan apa saja? Hewan yang bertelur itu apa saja? Hewan yang beranak dan bertelur itu apa saja? Perhatikan gambar yang ada di bawah. Ini merupakan contoh hewannya. Namun demikian, nanti anak-anak tidak hanya seperti yang ada di gambar 64. Anak-anak tambahi sendiri ya, jangan yang itu saja. Yang ada di halaman 64 boleh anak-anak tuliskan, tetapi harus ditambah. Jangan hanya itu saja. Kemudian perhatikan. Bacalah teks berikut dalam hati. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya.
Jadi berkembang biak itu tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Ada beberapa cara perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama adalah ovipar. Bentuknya O berarti bundar. Berarti kalau bundar itu pasti bertelur. Kenapa? O bundar berarti telur. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Contohnya ayam dan jenis burung lainnya. Kenapa kok disebutkan burung lainnya? Karena banyak sekali macam-macam burung. Sehingga semua burung itu berkembang biak dengan bertelur. Dapatkah kamu menyebutkan hewan ovipar lainnya? Kembali lagi ke atas tadi. Nanti silahkan ditulis. Vivipar. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan yang disebut dengan vivipar, melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Contohnya adalah sapi, kucing, gajah, kambing, dan sebagainya. Masih banyak lagi yang ada di sekitarnya anak-anak. Nanti anak-anak tuliskan seperti di atas tadi. Kemudian ovovivipar. Ovovivipar hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Loh Pak, kok bertelur melahirkan? Telurnya disimpan di dalam tubuhnya. Contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak. Jadi pada ular, hewan-hewan yang melata, merambat, ya. Berdasarkan bacaan di atas, lengkapilah diagram dengan menambahkan contoh hewan lainnya. Tulislah manfaat perkembangbiakan hewan secara ovipar dan vivipar. Kita lanjutkan. Kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Jadi penghasilan orang yang ada di Brunei itu besar. Rakyatnya juga makmur. Kenapa? Karena tambang gasnya yang sangat banyak, sehingga masyarakatnya hidupnya menjadi bagus dibandingkan dengan Indonesia. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertanian yang baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor
ke beberapa negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi di negara ini. Filipina berarti sebagian besar penduduknya adalah petani. Tapi pengelolaannya yang sangat maju sehingga berkembang sangat bagus. Indonesia berikutnya. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Jadi mengekspor itu menjual ke luar negeri, ya. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara bagi sektor pariwisata. Jadi selain Indonesia tadi juga mengekspor minyak dan gas bumi, jadi menjual minyak dan gasnya itu ke luar negeri, Indonesia juga mempunyai penghasilan yaitu dari sektor pariwisata. Banyak turis dari mancanegara yang datang ke Indonesia untuk melihat keindahan alam Indonesia. Contohnya kembali ke Jogja dan pulau-pulau lainnya yang ada di Indonesia. Berikutnya Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Laos bertetangga dengan Kamboja. Kegiatan pertanian dilakukan sepanjang aliran sungai ini. Malaysia ini tetangga kita ya. Bidang pertanian dan perindustrian ini hampir sama dengan Indonesia, Malaysia itu ya. Ekspornya elektronik, minyak, dan gas hampir sama dengan Indonesia. Myanmar, pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Nah ini juga hampir sama seperti Indonesia juga, Myanmar. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis, menjadi negara transit teramai di Asia. Transit itu berhenti. Thailand disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Jadi penghasil padi terbesar itu berada di Thailand. Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata. Ini ya kalau di sana berarti ya itu bisa dilihat pariwisatanya di Vietnam. Kemudian dari pelajaran sebelumnya kamu sudah memilih dua negara ASEAN untuk membandingkannya. Nah, ini kemarin sudah. Kita ke PB2. Ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya. Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya. Pahami lagi kelima sila berikut. Nah, ini Pancasila. Hafal ya Caya. Nah, ada bacaan. Kemudian nanti anak-anak kerjakan ini soalnya ya berdasarkan bacaan. Operasi hitung mana yang menunjukkan besarnya uang yang dibelanjakan ibu. Tuliskan jawabanmu.
Nah, ini ya. Anak-anak, saat mengerjakan soal yang seperti ini, maka ingat di halaman 83, langkah operasi hitung adalah sebagai berikut. 1. Selesaikan operasi di dalam kurung. Yang ada di dalam kurung itu berarti harus anak-anak hitung dulu. Yang soal yang ada di dalam kurung itu harus anak-anak kerjakan dulu. Setelah itu baru menghitung yang tidak berada di kurung. Kemudian yang nomor 2, selesaikan perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian itu harus anak-anak hitung dulu. Contoh pada nomor 1, 16 ditambah 4 dikali 2. Maka yang harus anak-anak kerjakan dulu adalah perkaliannya. Jadi 4 kali 2 dapat berapa? Baru nanti 16 ditambah hasilnya tadi. Jadi 4 kali 2 sama dengan 8. Berarti anak-anak menghitungnya adalah 16 ditambah 8 sama dengan berapa? Gitu ya. Pembelajaran kali ini. Selamat mengerjakan tugas. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.